Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sejarah hidup Ken Arok ditafsirkan lewat Kitab Pararaton. Dari berandal yang gemar berjudi dan merampok, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari setelah membunuh pemimpin Tumapel, yaitu Tunggul Ametung, demi menikahi Ken Dedes, istrinya. Ken Arok juga menggulingkan Raja Kertajaya dari tahta kerajaan Kediri. Nama Ken Arok maupun Tunggul Ametung dan istrinya Ken Dedes hanya disebutkan di Kitab Pararaton. Kakawin negara Kertagama sama sekali tidak menyinggung langsung sosok-sosok tersebut. Pararaton dan negara Kertagama dipakai sebagai rujukan utama untuk menelisik riwayat kerajaan Singosari maupun Majapahit. Menurut Pararaton, setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan merdeka dari pengaruh kerajaan Kediri. Kerajaan yang dipimpin oleh Ken Arok dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222 sampai 1247 Masehi, yang nantinya disebut sebagai Kerajaan Singosari. Dikutip dari Neopatriotisme, Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa tahun 2008, karya H.M. Nasruddin Ansori CH. Pusat pemerintahan kerajaan yang dipimpin Ken Arok ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. R. Pitono dalam bukunya yang bertajuk Pararaton tahun 1965 mengisahkan Ken Arok sebenarnya adalah anak dari seorang pejabat daerah pada era kerajaan Kediri bernama Gajah Para yang beristrikan perempuan asal Blitar, yakni Ken Endog. Gajah Para meninggal dunia ketika istrinya mengandung dan akhirnya melahirkan anak yang diberi nama Ken Arok. Pararaton menceritakan Ken Endog lantas dibawa ke pusat kerajaan Kediri di Daha. Sebelum itu, Ken Endog sempat meninggalkan bayinya di sebuah area pemakaman. Bayi Ken Arok kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong dan diasuhnya. Ken Arok pun tumbuh menjadi berandal dan suka berjudi sehingga Lembong terpaksa mengusirnya karena terbebani dengan kebiasaan buruk anak angkatnya itu. Ken Arok lantas tinggal di rumah seorang penjudi kawakan bernama Bango Samparan yang hidup bersama dua istrinya dan punya banyak anak. Ken Arok ternyata tidak kerasan hidup bersama keluarga besar. Maka Ken Arok memutuskan pergi dari rumah Bango Samparan untuk menjalani kehidupan di jalanan. Ia pun bahkan dikenal sebagai perampok yang sering beraksi di wilayah kerajaan Kediri. Masih berdasarkan Pararaton, sepak terjang Ken Arok di dunia hitam akhirnya usai setelah ia bertemu dengan seorang Brahmana
bernama Loh Gawe, yang konon beliau datang dari India untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip dari Santana Dharma tahun 2020 yang disusun Made Urip Dharma Putra, Loh Gawe yakin bahwa orang yang kelak bakal menjadi pemimpin jagat tersebut adalah Ken Arok. Pararaton yang ditulis jauh setelah era kerajaan Singosari maupun Majapahit memang memuji-muji Ken Arok untuk memberikan legitimasi terhadapnya sebagai manusia istimewa, bahkan titisan dewa yang sakti mandraguna dan diberkahi alam semesta untuk menjadi penguasa. Selain disebut sebagai titisan Dewa Wisnu, ditulis Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan tahun 2005, Ken Arok juga diklaim sebagai putra Dewa Brahma yang menurunkannya melalui rahim dari seorang perempuan bernama Ken Endok. Tafsir Bukhari melalui tulisannya bertajuk Ken Arok Bastard of Tunggul Ametung yang terhimpun dalam majalah Ilmu-Ilmu Sastra tahun 1975 lebih menarik lagi. Yang dimaksud Dewa Brahma sebut Bukhari adalah penguasa di daerah itu, yakni Tunggul Ametung sebagai pemimpin Tumapel. Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Bukhari berpendapat bahwa Ken Arok adalah anak Tunggul Ametung dari seorang perempuan biasa, Ken Endok, yang kemudian membunuh ayahnya sendiri. Pada akhirnya nanti, Ken Arok menghabisi nyawa Tunggul Ametung demi mendapatkan cinta Kendedes yang tidak lain adalah istri penguasa Tumapel sekaligus atasannya sendiri. Dari sinilah kerajaan Singosari bermula setelah Ken Arok juga berhasil meruntuhkan kerajaan Kediri. Jabatan Tunggul Ametung di Tumapel adalah Akuwu atau setara pejabat camat untuk sekarang. Tumapel atau yang kini termasuk wilayah Kota Malang kala itu merupakan bagian dari Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Sri Maharaja Kertajaya pada tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Singkat cerita, atas permintaan Brahmana Loh Gawe, Ken Arok diterima sebagai pegawai Tunggul Ametung di Tumapel. Namun Ken Arok justru jatuh cinta kepada Kendedes, yaitu istri Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung. Ken Arok yang berhasrat merebut Kendedes lantas membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung tewas, Ken Arok menikahi Kendedes sekaligus menguasai Tumapel sejak tahun 1222 Masehi. Demikian catatan Pararaton. Dikutip dari Perempuan Jawa, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat abad ke-8 sampai ke-15 tahun 2016, karya Titi Surti Nastiti. Pernikahan Ken Arok dan Kendedes melahirkan anak-anak mereka, yaitu Maesawong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Ken Arok juga beristrikan Ken Umang sebagai selir.
Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wregola, serta Dewi Rambi. Sedangkan anak yang digandung Kendedes dari Tunggul Ametung diberi nama Anusapati. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Kendedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumapel atau nantinya dikenal sebagai Singosari. Ken Arok menyandang gelar Raja Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi yang bertahta sejak tahun 1222 Masehi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Maka terjadilah perang yang disebut Perang Ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan kerajaan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Para raton menyebut masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Pada tahun 1247 Masehi, tulis para raton, Ken Arok mati dibunuh Anusapati, anak Tunggul Ametung dan Kendedes. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Anusapati membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247 Masehi, juga dengan keris Empu Gandring yang dahulu digunakan Ken Arok untuk menghabisi nyawa Tunggul Ametung sekaligus merebut Kendedes dan Tumapel. Selanjutnya, Anusapati mengambil alih tahta Singosari, namun hanya bertahan 2 tahun saja. Menurut para raton, Anusapati tewas pada tahun 1249 Masehi lantaran dibunuh oleh putra Ken Arok dan Ken Umang, yakni Tohjaya, juga menggunakan keris Empu Gandring.